Kebetulan gue ke Iceland dan ke Greenland. Dari dulu sejarah bangsa Viking gitu kan. Di saat dari Denmark, kan ada kerajaan Denmark. Di sana rajanya itu terlalu otoriter lah. Akhirnya banyak orang-orang Viking itu kabur, bawanya ke Iceland. Nah, kenapa dijadiin Iceland yang padahal banyak rumputnya? Greenland es tapi dikasih nama Greenland gitu. Karena di saat dia kasih nama Iceland itu Greenland, maka orang-orang kerajaan pusat itu bisa aja jadi tertarik untuk menginvasi si Iceland ini. Pada penasaran gak sih gimana Iceland dan Greenland? Iceland. Greenland.
front of the wall. It's nice. The texture with the boat. See? Ini Oke Podcast. Boleh. Dari masa SMA gue tuh anaknya kayak geek banget. Gue suka banget sama IT. Gue tuh benar-benar terobsesi dengan dunia komputer. Dan cita-cita gue pengen jadi hacker gitu kan. Karena gue ngelihat kayak sistem sosial di dunia itu kayak banyak yang salah gitu. Tapi dengan gue belajar dunia IT, gue bisa ngerubahnya melalui restart dengan dunia online. Ya, dengan website yang gue bangun gitu kan. Nah, tapi setelah gue SMA, Lu bisa nge-hack Instagram mantan gak sih? dulu bukan Instagram, Bang. Oh, bukan Facebook Instagram. mainnya, Oh, Facebook. Facebook. Facebook masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Ntar kita bahas. Oke. Jadi gitu Bang. Iya. Karena gue interest di dunia IT, gue sering lah artinya menghabiskan waktu gue di depan laptop, ya kan. Sampai gue ngerasa udah jenuh gitu. Ini artinya di saat gue di IT, gue terlalu sering berhadapan dengan layar komputer. Sedangkan gue ngerasa jati diri gue karena masa kecil gue itu dipenuhi dengan petualangan Bang. Gue tinggal di Simpang Muaro. Simpang Muaro ada sungai namanya Sungai Batangaya. Gue sama abang gue, Bang Egan namanya. Tiap hari kita berenang di sungai, main di pantai sampai gue kelas 6 SD. Iya, kelihatan sih sering main di sungainya. Ya kelihatan kan hitam ya. Ini habis dari Mentawai nih. Oh, sebentar Pak. Oke. Dan gue juga Berenang dari sini ke Mentawai? Oh, enggak berenang. Oh, enggak. Bisa naik drone. Oh. Yang penting dosa aja keberatan Bang. Iya, Kalau benar. berat dosa enggak kuat ngangkat drone ya. Jadi gitu Bang. Di masa kecil gue penuh dengan petualangan. Artinya sampai nyokap gue itu sering dikata-katain tetangga, anak kamu kok dibiarin aja. Bayangin nih Bang, sungai lagi keruh-keruhnya gue berenang gitu. Kita punya geng gitu. Pokoknya siapa yang paling berani, siapa yang paling nekat, dia yang paling keren dapat duit gitu. Iya. Ada Tapi jembatan kita lompatin. itu orang tua mengakui kamu anaknya? Kadang-kadang bukan anak gua gitu. Tapi enggak juga. Karena Bu, ya itu gitu lah. anaknya berenang, oh, bukan anak saya. Gitu. Di balik itu semua sih Bang ya, kita nggak tahu kan hidup itu kita nggak tahu akan Iya, jadi misteri apa. ya. Hidup itu fleksibel dan kita harus sangat open minded. Ya benar. Dulu orang lihat gua gila ya, ini orang ngejorok banget gitu. Kadang gua main di sungai, main di apa. Tapi ternyata semua mentalitas itu berguna di posisi gua kayak sekarang gitu kan. Nah balik lagi di saat gua SMA menekuni dunia IT, gua juga heran. Ini buat apaan sih gue belajar IT kayak gini gitu kan. Gue gak ngerasa happy sepenuhnya. Di sana mulailah proses pencarian jati diri. Gue ngomong sama om gue karena kamu suka sejarah, coba aja kamu ambil jurusan HI di salah satu universitas unggulan lah di Bandung ya kan. Ya udah, karena gue udah ambil juga Bang 6 bulan di UNAN. Kau pernah ambil UNAN? UNAN 6 bulan gue ngambil sistem informasi. Di sana gue ngerasa udah enough. Sangat-sangat enough dengan pengetahuan IT gue pengen lebih langsung bermanfaat untuk masyarakat gitu kan Bang. Dan artinya gue juga tertarik dengan dunia diplomasi. Akhirnya di sana gue berhenti sementara, bilang ke nyokap, ibu izin aku mau les dulu 6 bulan di lembaga les di sini.
kasih waktu 6 bulan, kalau seandainya nggak lulus gue balik lagi kuliah di SI. Berarti takdir gue memang jadi anak IT gitu kan. Gue les 6 bulan, alhamdulillah lulus SNPTN. Ya gak bayar mahal juga. Ada orang dalam? Nggak ada orang. Oh nggak ada. Pure. Pure. Nyontek dikit lah. Iya. Kalau Zaki dia ada orang dalam. Ada dia. orang dalam. IQ-nya agak susah. Nanti ditampilin ya muka Bang Zaki. Iya. Ini Ketua orangnya, OSIS, ini orangnya, ini ketua orangnya. OSIS. Oke, terus. Jadi gitu Bang. Gue merantau lah ke Bandung kan. Senang banget. Tapi sampai ya gue di Bandung, gue juga bingung lagi. Gue ngerasa enough juga di dunia diplomasi. Gue ngerasa gue bukan tipe orang yang pakai jas di kantor di ruangan AC membahas masalah negara, sedangkan gue ngelihat banyak kemiskinan yang sebenarnya kita bisa langsung turun ke lapangan. Nah di masa-masa gue kuliah, gue sama teman gue sering eksplor alam Bang. Nah ini cerita awal gue ada di posisi kayak sekarang. Ini benar-benar gue harus ceritain. Nah, Jadi di saat itu teman gue orang Bogor nelfon, Gung, ini satpam gue nih ada tahu spot indah banget air terjun, tapi belum ada yang pernah kesana, cuma orang-orang. ini waktu di Bandung. Waktu di Bandung. Gue lagi kuliah di Jatinangor, Bandung, Hah? di salah satu kampus di Unpad. Nah di sana gue ada teman juga orang Bogor. Nah si teman gue ini tahu gue doyan banget explore, suka traveling gitu kan. Dia ajak gue explore ke air terjun itu, karena air terjun itu benar-benar pure, murni banget dan nggak terlalu jauh dari kota gitu kan. Jadi ya udahlah, gue penasaran, kepo banget dan pengen adventure juga, kangen alam. Gue pergilah ke Bogor. Jarak dari Jatinangor ke Bogor hampir 5 jam Bang. Gue pergi ke sana, ya gue pergi ke sana. Di sana untuk akses ke air terjun belum ada jalan Bang. Itu ceritanya Bang. Jadi gue harus trekking, lewatin bukit, lewatin sungai selama 4 jam. Atau jangan lu di Janatori ini, bukan? Di Jatori enggak. Lewati Tapi- gunung, lewati lembah. Nah itu dia. Tapi nggak ada lembahnya. Oh, nggak ada di sana. lembahnya, Itu oke. permasalahannya Bang. Makanya gue nggak bisa jadi Jatori sepenuhnya. Iya. Jadi di sana setelah gue sampai di air terjun itu Bang, setelah jerih payah yang sangat susah 4 jam trekking sungai, bukit ya kan, gue benar-benar kaget ngelihat tempat seindah ini. Gue ngeliat air terjun namanya Ciburial, gue ingat banget namanya. Emang bagus banget. Bagus banget Bang, airnya tuh kayak air mineral, kayak bisa diminum, jernih banget. Terus Iya. ada spot cliff jumping, bisa berenang. Yang di sana Bang, gue cuma lihat anak-anak ketek lagi ciri, ibu-ibu lagi cuci baju. Tempat seindah itu hanya digunakan untuk itu. Di sana keluarlah tiba-tiba ide, dengan kemampuan gue di website, dengan kemampuan gue berpetualang, dengan kemampuan gue berdiplomasi, kenapa gue nggak coba membawa orang-orang Jakarta liburan ke air terjun Bogor? Oke. Gue bangunlah perusahaan yang namanya Bogor Juara bersama teman gue. Nah di saat itu ya kita cobalah dengan seadanya HP, gue rekam, terus gue belajar editing video juga. Gue bikin website, gue bikin sendiri semua Bang. Semuanya gue bikin sendiri. Gue urus sosial media buat promosi ya kan. Nah di saat itu ternyata responnya bagus banget, banyak yang nelfon gue. Di saat itu gue mau UTS Bang, ada tamu nelfon gue, Mas ini yang dari Bogor Juara ya? Iya Mbak, gimana? Saya tertarik banget pengen kesana, soalnya saya lihat foto-fotonya keren katanya. Bisa nggak antar saya? Oh 2 hari lagi gue mau UTS Bang. Tapi nggak tahu kenapa hati gue pengen banget ngantar ini tamu, nggak tau kenapa. Ya udahlah, Cewek nih? gue tinggalin, ya cewek. Gara-gara itu mungkin. Karena cewek mungkin suaranya juga seksi gitu. Seksi ya. Enggak, tapi alasan gue utama memang gue tuh kayak gila, tempat seindah ini nggak ada orang yang kesana gitu kan, dan itu tamu pertama, dan ya gue take risk di sana, gue ambil resiko, gue tinggalin UTS Bang. UTS gue tinggalin, gue bawa tamu yang cuma bayar 150.000, ongkos gue PP 500.000. Oke. Dan gue cuma dapat keuntungan 200.000. Jadi gue bawa tamu, gue yang rugi, gue ninggalin UTS. Iya. Semua orang bilang gue goblok di saat itu. Iya, saat itu. Apain tuh anak aneh banget gitu kan, ke alam-alam, kuliah udah di HI Unpad gitu kan, yang jurusannya bergengsi lah, calon-calon diplomat, orang yang kerja di kedubes gitu kan. Cuma gue ngerasa apa ya, gue tuh tipe orang yang nggak akan bahagia ketika gue nggak jadi diri gue sepenuhnya. Sip. Gitu, Dan salah satu lagi itu experience pertama. Experience pertama lu kan? Ya. Untuk nge-guide orang sampai ke apa? Ada ceritanya Bang. Ada ceritanya. Nah, jadi ketika si tamu ini datang, terus dia keluar dari mobil ya, gue kaget. Gue mikirnya yang kayak tipe cewek yang bawa carrier ya kan, yang kayak mungkin tomboy-tomboy gitu lah. Karena gue udah kasih tahu, kita udah brief kalau kita akan 4 jam trekking Bang. 4 jam 4 jam trekking. Tapi si cewek ini keluar dari mobil dengan setelan dress yang tipikal cewek-cewek yang nongkrong di Senayan City,
di Holy Wings, Iya, kayak gitu, iya. seksi, cantik gitu kan. Alexis gitu. Nah, gitu. bukan. Kalau itu lu mungkin. Jadi Terus. si cewek ini ya udahlah, akhirnya di sana gue bantuin bawa barangnya, tapi dalam pikiran gue Berapa orang? Bentar, berapa orang? ada 6 orang saat itu. Cewek semua? Cewek semua. Lu nggak ngajak gua anjir. Karena kita belum kenal. Oh baru kenal. Iya benar-benar. Terus. Itu dalam pikiran gue, tapi ini menarik nih buat jadi model gitu kan. Iya. Jadi karena di saat itu orang mikir air terjun itu tempat yang angker, orang nggak mau berwisata ke air terjun, tapi orang mau berwisata ke pantai gitu kan. Di sana gue ada pikiran kalau misalnya ada cewek cantik kayak gini bisa dibawa ke sana, artinya orang lain pun yang kayak cowok-cowok biasa juga akan bisa ke sana. Yeah. Kalau cewek yang kayak yang lifestyle aja hidup di perkotaan nongkrong di Starbucks bisa akses 4 jam trekking dan enjoy dengan itu, akhirnya gue bikin video bang. Pas si cewek-cewek ini lagi berwisata di sana, gue foto ya kan. Di sana tuh lagi tren banget foto setengah air setengah darat, jadi kelihatan tuh air terjunnya. Air terjunnya bersih banget, ada cewek lagi berenang di atas tuh, ada kelihatan batu-batuan, air terjun indah dan kayak asri banget gitu. Itu viral banget fotonya bang. Oh iya. Sampai tamu tuh rame banget. Nah di sana momen gue mulai ninggalin kuliah. Oh gitu. 3 bulan kita di sana, dari awalnya cuma hutan, gak ada apa-apa, akhirnya tumbuh perkampungan kecil, tumbuh banyak bisnis orang lokal di sana, jualan, jasa guiding. Karena kadang-kadang kita ada yang mau nenda juga, kita pakai orang lokal buat masak apa. Di sana gue ngerasa benar-benar bermanfaat buat masyarakat Bogor itu, masyarakat di Ciburial. Artinya di sana menurut gue ini diri gue yang sejatinya gue di sini. Ternyata ini hikmahnya kenapa gue dulu suka berpetualang di alam, kenapa gue dulu suka di IT, kenapa gue belajar diplomasi. Tugas gue adalah gimana gue ngembangin destinasi-destinasi seperti air terjun ini banyak banget di Indonesia. Keindahan Indonesia itu banyak banget, dari gunung, laut, semuanya lengkap, budaya ya kan. Misi gue untuk hidup setiap hari, hembusan nafas gue untuk memperjuangkan itu dengan apa yang gue bisa gitu. Di sanalah berawal tour operator Indonesia juara. Berarti ini buat para teman-teman di Bogor berarti termasuk kalian harus berterima kasih nih sama Agung. Ya enggak, kalau masih eksis enggak sih itu itunya? Jadi air terjunnya ini kenapa kita gua akhirnya pindah ke Labuan Bajo bang. Karena lama kelamaan udah diambil sama pemerintah, jalannya udah ada, dan gitu. pada akhirnya kan gue mikir ketika kita udah fokus ke satu bidang gitu kan, ya kita juga harus mikirin ini prospek kedepannya bagus gak sih gitu. Akhirnya gue cari tempat yang benar-benar tour operator itu akan dibutuhkan selamanya. Salah satunya Taman Nasional Komodo. Karena bang, ketika lo jalan-jalan ke Labuan Bajo, lo mau sesultan apapun, lo nggak mungkin beli kapal untuk 3 hari kan. Lo pasti akan menyewa kapal. Dan di saat lo menyewa kapal di sana itu akan membutuhkan banyak servis. Contohnya, lu yakin nggak kapal yang lu sewa aman? Ya bisa aja mungkin lu sewa kapal, ABK-nya nggak tahu, ada manajemen yang pas, sebab barang lu hilang gitu kan. Bisa aja gitu. Dengan adanya tour operator yang mengelola kapal dan mengelola sumber daya manusia dari ABK kapal, kapten, koki, karena itu banyak orang yang terlibat di sana bang. Ada guide, di sana akan ada tour yang akan selalu dibutuhkan orang sampai kapanpun. Akhirnya gue menetapkan pilihan hidup gue hijrah ke Labuan Bajo. Nah sebentar, itu kan lompat nih dari lu yang katanya tadi masih kuliah, tahu ke Labuan Bajo. Itu udah sesudah selesai kuliah bagaimana sih? Kuliah belum tamat bang, di saat itu. Tapi udah tamat baru tahun kemarin. 7 tahun gue butuh buat namatin kuliah. Siap mantap. Berarti lu termasuk orang yang mengejar passion lu dulu ya, ketimbang akademisi lu, benar gak sih? Karena menurut gue gini, tujuan kita hidup apa sih ya? Untuk bahagia kan. Dan passion gue belum tentu passion lu, benar gak? Benar. Gue bahagia dengan bidang gue di video dan adventure, di wisata. Lu bahagia dengan bidang lu gitu. Nah, tapi menurut gue pada akhirnya hidup itu ibaratkan kalau kita ngejar uang akan kabur. Jadi ibarat uang itu kayak kucing. Kita kejar kucing, kucingnya kabur. Nah setuju. Nah ini cerita menarik nih. Kemarin juga gue sempat ini ya. Jadi ceritanya ini kayaknya podcastnya ada 2 bintang tamu sepertinya. Sehari sebelum ini, gue kemarin ada di radio, di invite buat sharing juga masalah entrepreneur. Jadi di sana gue cerita masalah, ya termasuk yang aku bilang tadi kayak masalah duit lah, masalah sebenarnya yang kita kejar itu sih sebenarnya bukan duitnya, tapi apa ya? Ketika kita sudah menikmati apa yang kita lakukan,
dan kita bisa meng-create sesuatu dari yang kita nikmati itu, duit tuh bakal ngejar kita. Benar. Benar nggak sih? Benar. Dan satu lagi, suksesnya gua dengan cara gua belum tentu bisa orang lain menirunya dengan cara gua juga. Nah, Paham? Nah, jadi kayak gimana ya? Ya, lu ngeliat si Agung misalnya, Agung sukses dengan travelernya, tour operator. Tapi ketika lu mau nyoba hal seperti itu, belum tentu bisa sesukses yang Agung jalanin. Jadi emang lebih ke ini ya, lebih ke lu finding yourself dulu deh kayaknya gitu ya. Ya benar. Kalau gue sih dulu. Yeah. lihatnya bang ya, secara general gitu. Ya memang lu punya cara lu sendiri, gue punya cara gue sendiri. Tapi kita mungkin punya teori yang bisa dibilang itu akan berlaku buat semua orang. Gue percaya ketika lu memulai sesuatu, pertama, ibaratkan hidup itu, lu harus tahu purpose lu apa, gitu, tujuan hidup lu apa alasan lu bangun pagi, apa alasan lu ngelakuin hal yang lu lakuin, apa alasan lu pergi kerja tiap hari, apa alasan lu berjuang untuk apa yang lu lagi lakukan gitu kan. Kalau lu nggak tahu alasan lu dengan jelas, dunia bisnis sangat keras, dunia sangat keras. Jadi kalau lu nggak punya alasan dan tujuan, you don't know what is your why, lu akan nyerah seketika terjadi. Ya bikin bisnis happy. Hal pertama happy, mempertahankannya itu sangat berat sekali. Karena gue di bisnis gue udah banyak buat cobaan dan gue tetap survive. Even bisnis wisata adalah zona hitam di corona. Alhamdulillah gue happy aja. Dan gue ngerasa sekarang gue akan punya waktu buat rebound dan banyak hikmah yang gue dapat dari corona. Gue tetap berjuang buat wisata. Gue ngebangun wisata Sumatera Barat. Gue ngebangun tim di sini gitu kan. Ya karena balik lagi pada akhirnya ketika lu udah tahu what is your why, lu dapat cobaan berat, lu akan tetap survive di sana karena lu tahu tujuan hidup lu apa, tujuan lu bangun pagi apa gitu kan. Walaupun itu ada tantangan, tapi ya lu akan menikmati itu karena lu mencintai pekerjaan itu dengan tujuan yang jelas. Ibaratkan gini lah bang, kita bawa mobil, kalau kita nggak tahu tujuannya kemana ya bisa aja kita nyampe di laut, nyampe di gunung. Tapi kalau kita tahu tujuannya, gue mau bawa mobil nih, gue mau ke Medan, pokoknya gimana pun caranya sampai. Ya jalan untuk ke Medan banyak, kiri kanan apa bisa aja diakses. Yang penting tahu tujuannya apa. Kalau menurut gue gitu dari pengalaman gue pribadi ya, kalau bisa disimpulkan. Ke masalah bisnis juga sebenarnya kan itu lebih ke gue ngelihat orang dalam berbisnis itu personal seorang itu emang mengarahnya ke passion sih, dan tidak melulu sebenarnya berbisnis itu masalah passion, juga ada peluang di dalamnya kan. Kadang ada orang yang sukses dengan mengikuti passionnya, ada orang-orang yang sukses gara-gara dia melihat peluang, itu berbeda itu. Benar kan? Nah sekarang bagi teman-teman ya, dalam memulai bisnis itu nggak selalu tentang passion sih sebenarnya, tapi cara orang sukses itu bermacam-macam, bisa mengikuti passion atau bisa ngelihat peluang di dalamnya. Nah dari cerita Agung di samping passion dia juga ngelihat peluang. Nah itu anaknya maruk banget ini sih. Hidup harus maruk. Jadi intinya hidup tuh kalau lu nggak dimakan ya lu yang makan. Cuma dua itu doang udah. Nah serunya itu ya sampai kesini nih gua mau pengen dengar cerita kenapa bisa lu itu liburan dan dibayar. Gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi balik lagi sejarahnya ya kan, karena gue interest juga di bidang video. Jadi gue awal ke Komodo itu gue izin ke nyokap. Kebetulan background nyokap gue itu education oriented. Sebenarnya nyokap gue agak nggak setuju awalnya, tapi gue jelaskan, gue bilang kasih Agung waktu 6 bulan ibu untuk merantau ke Labuan Bajo karena Agung ngerasa sangat tertarik ke sana dan panggilan hati Agung ada di Labuan Bajo. Kalau 6 bulan ini Agung nggak sukses, Agung akan kembali ke kuliah dan kalian kuliah gitu kan bang. Akhirnya ya udah nyokap gua mengikhlaskan anaknya pergi ke timur yang dari kakak dicoret. Kakak gua udah punya kakak sendiri sebenarnya. Gua udah jadi kakak NTT. Karena urusan bisnis di sana kan agak ribet kalau pakai KTP di sini. Akhirnya gua udah kakak di sana juga sih sebenarnya. Jadi artinya nyokap gua di sana mengikhlaskan tapi juga takut. Karena kan banyak orang kalau merantau ke Jakarta biasa bang. Merantau ke Pulau Komodo ngapain anak gue ngapain ke sana? Jadi aman nggak? Karena ya itu dia bang. Karena ini maaf dikata ya, maksud gue dengan ada cerita John Kay. Kalau lu pergi ke klub-klub malam banyak orang-orang timur yang jaga. Orang mikirnya orang timur tuh preman. Tapi menurut gue 6 tahun bisnis di timur, nggak ada orang yang seloyal orang timur. Gue sama orang timur tuh gini pak. Kita saling backup, kita satu keluarga. Bahkan gue diangkat jadi suku di orang timur sana gitu. Oh iya? Ya, jadi balik lagi bang, mungkin fokus ke cerita tadi. Gue pergi ke Labuan Bajo, dapat izin dari orang tua. Dan gue punya harga diri, gue gak mau minta ke orang tua. Gue tinggal di pelabuhan bang, yang sana bayarnya cuma 200.000. Tapi itu dekat dengan
kapal feri. Di sana tiap pagi gue bangun dengan suara klakson kapal feri. Tapi gue dalam impian gue selalu mikir suatu saat gue akan punya kapal juga di sini. Gue bisa tinggal di kapal itu gitu kan. Itu aja yang jadi motivasi gue. Dari awal tamu gue cuma 4 ya kan. Makan itu Indomie doang selama 2 bulan. Akhirnya gue kepikiran, kenapa sih orang nggak mau ke Komodo? Karena orang mikirnya ngapain gue jauh-jauh ke Komodo di saat itu ya bang ya. Ngapain gue jauh-jauh ke Komodo? Kalau di dekat rumah gue ada biawak. Ngeliat Komodo doang apa menariknya gitu. Nah di sana gue ngeliat peluang. Gue coba bikin video, kalau lu ke Komodo itu bukan ngeliat Komodo doang, lu bisa nikmati pantai pink, hanya 10 di dunia. Bawah laut terindah nomor 2 di dunia. Ada Pulau Padar yang fotonya instagramable banget. Pokoknya itu kayak sebuah paket komplit. Lu 3 hari 2 malam berpetualang, lu ngedapatin semua sensasi berpetualang di alam. Menurut gue ini world class destination dan orang Indonesia banyak yang nggak tahu. Di sana gue bikin video bang, gue bikin website juga. Dan balik lagi kayak di Bogor cerita viral. Dulu tuh Instagram engagementnya bagus banget. Video gue tuh sampai 1 juta views. Oh iya? Iya, gue bisa growing account Instagram setahun 400.000, hampir 200.000 follower di saat itu. Karena sekarang kita hampir 400.000 ya. Jadi di saat itu ya itu balik lagi kayak sebenarnya kalau kita nilai ya bang ya, kenapa usaha itu bisa sukses dan kenapa beberapa usaha nggak bisa sukses, kerjanya sama-sama keras. It's about momentum. Kayak kenapa Facebook bisa sukses padahal sebelumnya juga banyak sosial media gitu kan bang. Karena Facebook itu memanfaatkan momentum di saat internet lagi bagus-bagusnya, gadget udah banyak, Facebook keluar, akhirnya terkenal. Nah, kenapa Netflix juga bisa naik di saat dulu juga banyak layanan streaming, karena Netflix ada di saat internet juga udah kencang, kecepatan udah 4G. Dan kenapa YouTube juga bisa naik, semua is about momentum. Kayak gue juga, kenapa gue bisa naik cepat, karena gue ibaratnya persiapan ketemu dengan kesempatan dan dapat momentum. Jadi momentum itu is everything in business menurut gue. Oke. Terus apa sih yang bikin lu itu bisa, tadi kan ceritanya lu ngebawa orang nih, guide nih. Ya. Lah dari guide lu berarti tujuan lu ke Labuan Bajo emang untuk jadi guide? Awalnya gue berpikiran ya ingin mempromosikan Labuan Bajo, ingin menggerakkan perekonomian Labuan Bajo dan ingin ngasih tahu orang aja kalau Labuan Bajo itu indah. Gue nggak mikir sepanjang ini. Oke, itu awalnya. Jadi gue sambil bikin video, setiap tamu yang datang gue bikinin video ya kan. Sampai gue akhirnya sadar kalau gue ada bakat dibikin video. Lu sendiri waktu itu, nggak ada tim yang lain? Gue bawa tamu sendiri, gue angkat barang tamu, gue bersihin kapal, gue yang edit video, tinggal di pelabuhan. Itu cerita awal. Miris. Kalau lu ngeliat gue 2 bulan pertama di Labuan Bajo tuh kayak harus dikasih background jalinan kasih gitu lah gue bang. Didramatisirnya seperti apa dulu ya? Pokoknya sedih banget, nggak kayak sekarang. Kalau lu lihat feed di Instagram gue tuh udah kayak keliling dunia, tapi kalau lu tahu cerita awalnya, prosesnya itu cukup dramatis lah. Nah, gue mau nanya lagi nih, kenapa sih bisa keliling dunia itu, jalan-jalan, traveling, dan dibayar gitu? Itu gimana ceritanya? Nah, itu balik lagi kan, karena awalnya di Labuan Bajo itu gue sering bikin video tentang keindahan Labuan Bajo. Terima kasih buat Bang Ading. Bang Ading itu kayak abang gue juga. Jadi Bang Ading ini termasuk kayak punya production house juga, social media agency, dan klien Bang Ading ini banyak di seluruh dunia. Oh gitu. Nah di saat itu Bang Ading tertarik dengan video gue ditawarin. Bang Ading ini di mana dia? Dia orang Indonesia tapi udah jadi warga negara Australia. Gue ingat banget lagi di kapal ditelepon dengan nomor Australia, gue pikir siapa? Gue pikir tamu kan, gue jawab pakai bahasa Inggris, ternyata orang Indonesia. Dia bilang, gue interest dengan video lo, mau nggak? Gue ada project mau ke Hong Kong. Habis itu gue pergi ke Hong Kong, pertama kali keluar negeri, lagi hitam-hitam itu, namanya anak pulau ya kan. Jadi ke Hong Kong agak nggak pede juga sebenarnya. Cuma gue fokus, gue pengen kalau gue bisa mempromosikan Komodo, gue bisa mempromosikan Hong Kong dengan cara gue. Akhirnya gue bikin video, kalau lu ke Hong Kong, lu nggak cuma bisa belanja doang. Lu bisa ada wisata di sana kan, ada religi juga ya kan, terus ada wisata modernnya juga, ada wisata sailing, banyak juga bang dari Hong Kong ini kan. Gue bikin video di sana dan dari video gue itu ternyata disukai klien, dimana kliennya itu punya jaringan hotel around the world. Di sana gue mulai untuk bisa keliling dunia dan dibayar. Kita bekerja sama dengan banyak tour operator, tourism board, terus sama hotel-hotel, jaringan hotel, karena kayak contohnya kalau boleh nyebut brand ya, Shangri-La, Sheraton kan punya jaringan seluruh dunia. Itu yang bikin gue bisa keliling dunia. Jadi gitu. Membuat video tentang keindahan satu negara dan dikombinasikan dengan fasilitas dari si sponsornya itu gitu bang.
Video pertama yang berkesan buat lu video apa? Yang akhirnya lu dilihat sama Bang Ading. Siapa deh? Bang Ading ya? Ya. Apa? Bang Ading tuh lihat video gue di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Di saat gue mempromosikan Labuan Bajo dengan cara gue. Ah. Karena di saat itu Instagram baru mengeluarkan fitur 1 menit. Video 1 menit. Bukannya video sudah banyak juga yang bahas tentang Labuan Bajo. Kenapa kok video lu yang diambil? Tua endele, tua lesica, eta florece, itu flores que onge, tanaga nu bunga, nagi tanjung bunga.